Ini dua peristiwa yang berbeda tapi narasinya sama. Artinya apa di sini? Bu Kony sangat yakin. Jadi kesimpulannya aja guys ya. Kalau buat gue, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian sabrek dulu nih Babe Aldo Suara Kebenaran. Sabrek aja dulu guys ya, sabrek cepetan sekarang. Biasa akun backup guys. Oke. Sekarang kita masuk ke konten. Rupanya guys, apa yang dinyatakan oleh Ibu Kony itu membuat Bapak Rosan yang disebut di sini ya. Yang ini video ini nih. Kita tonton dulu bentar ya. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Di sini Bu Kony jelas nyebut ya, diminta ketemu Pak Rosan. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Itu jelas ya, Pak Rosan, saya di tim itu Pak. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kony lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jelas loh dia jelas ini orang kalau ngomong, kalau dari apa ya, bagaimana cara dia ngomong, gue yakin sama dia. Gitu. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Iya, jadi dari pernyataan Bu Kony ini yang jelas banget, dan itu gempar banget. Emang lu yakin Prabowo sampai 2 tahun? Ya, rupanya itu membuat telinga Pak Rosan ini kepanasan guys. Rupanya ya, sehingga ada klarifikasi dari Bapak Rosan. Kita denger ya Bapak Rosan ngomong apa sambil kita reaksi ya. Ini gue dapatnya dari Twitter nih, jadi nggak terlalu panjang, cukup tapi untuk reaksi. Oke? Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya
selalu terbuka, ya kan? Jadi kalau menurut Pak Rosan, Bu Koni yang mau bergabung, menurut Pak Rosan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga datang ke kantor saya. Bu Koni datang ke sana. Iya. Ya, dengar ini ya penjelasannya Rosan. Kalau gue lebih percaya mana? Gue percaya Koni. Gue percaya boleh dong ya. Iya, karena Koni konstan gitu dia, konsisten, konstan. Udah kayak hukum matematika, apa fisika konstan. Konsisten, konstan. Tapi sama aja sih maknanya ya. Itu bulan November akhir, ya. Bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung. Lu percaya Bu Koni pengen gabung? Padahal Bu Koni udah jelas-jelas tuh ngelihat Gibran itu gimana dari awal loh dia tegas banget sama tentang Gibran. Iya, lu percaya Bu Koni pengen gabung? Aduh, kalau gue susah banget dipercaya Pak Rosan, maaf ya Pak. Ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama. Loh, ini justru mengkonfirmasi kebenaran Bu Koni loh ini. Kenapa? Nggak mungkin orang secerdas Bu Koni nggak memikirkan itu gitu. Iya, nggak mungkin sudah untuk merubah keputusannya dia itu nggak mungkin. Iya, masa iya Bu? Ya Allah, susah banget Pak dipercaya Pak cerita Bapak Rosan. Ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran dan banyak ya yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Duh. Aduh, sampai batuk gue ngetawain Pak Rosan nih. Lucu Pak Rosan nih. Masalah Gibran ini yang ngomong bukan hanya Koni Rahakundini, bukan. Banyak pihak yang ngomongin ya. Sampai film Dirty Food juga ada ya. Jadi artinya kabar tentang Gibran ini, berita tentang Gibran ini banyak orang yang menyampaikan. Udah gue bahas ya di salah satu konten gue tentang kalau dalam ilmu hadis itu ada khabarul mutawatir gitu, satu kabar yang disampaikan oleh banyak pihak tapi kabarnya sama gitu. Jadi itu mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut gitu. Jadi orang-orang yang udah berbicara tentang Gibran ini itu nggak sendirian gitu Bapak. Nggak sendirian lah, memang sudah ada yang bilang Gibran itu anak haram konstitusi, jelas-jelas ada pamannya di situ ya kan. Bahkan yang meminta MK ya atau yang apa itu ya namanya menggugat atau apa, menggugat pasal itu si Almas Biru itu juga menuntut Gibran, menggugat Gibran di pengadilan karena wan prestasi. Udah pernah kita bahas sampai yang memperjuangkan Gibran untuk bisa diterima jadi cawapres itu si Almas Biru itu juga menggugat Gibran di PN karena wan prestasi. Ya, Pak Rosan. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang gini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Oke, bentar. Pak Rosan bilang itu di bulan apa tadi ya? Terus bilang bahwasanya Bu Koni udah mau liburan ke Eropa. Ini udah pulang dari liburan ini terbaru nih, ini video terbaru kayaknya nih Bu Koni nih. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi. Akan join, gabung lah dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya beliau bilang lebih tepat. Exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin. Biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu.
Dia bilang oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Iya, ini pernyataannya si Rosan, ini pernyataannya Bu Koni. Ya, dan gue ngelihat Bu Koni bukan orang yang cuman di forum ini dia ngomong. Ada video satu lagi gue dapet nih, ya kan? Ini juga ngomong hal yang kurang lebih sama nih. Gempar. Analis pertahanan Chonie Bakri bilang jika Prabowo terpilih hanya akan berkuasa 2 tahun dan sisanya Gibran. Ulangi ya, biar lengkap ya. Gempar. Analis pertahanan Chonie Bakri bilang jika Prabowo terpilih hanya akan berkuasa 2 tahun dan sisanya Gibran. Infonya ia dapat langsung dari Ketua TKN Paslon 02. Ketua TKN Paslon 02 ya Rosan ini. Nah ini lagi. Yang saya bicarakan, dan saya nggak bicara soal Prabowo. Buat saya kemarahan Prabowo itu bisa maju jadi presiden bukan harus kepada siapapun di sini, kepada Amerika Serikat yang mengizinkan dia dihapuskan HAM-nya. Makanya saya nggak pernah bicara soal Prabowo. Coba perhatikan, dari awal saya nggak pernah. Tapi saya bicara keras soal Gibran. Nah, kenapa? Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya nggak suka bicara di belakang, saya sebut orangnya. Ini forum yang berbeda. Ya, gue kalau ngelihat dari sini aja gue sangat yakin bahwasannya apa yang diucapkan Bu Koni ini benar. Jadi ya wajar juga kalau Rosan klarifikasi begini sih ya. Ya kan kadang-kadang gue ingat pernyataannya Ustadz Felix Xiao gitu. Kata Ustadz Felix Xiao, orang itu kalau lagi tenggelam terus panik, ranting pun diraih gitu. Karena apa? Dikira kayu besar. Karena lagi panik gitu. Lagi panik. Aduh. Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh, nanti setelah 2 tahun baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran gue matiin. Nah, ini 2 peristiwa yang berbeda tapi narasinya sama. Artinya apa di sini? Bu Koni sangat yakin. Jadi kesimpulannya aja guys ya. Kalau buat gue, ya gue lebih yakin sama Bu Koni sih dibanding Rosan. Kalau kalian gimana? Dah gitu aja ya guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu yakin Prabowo sampai 2 tahun kalau mimpin? Yakin lu? Gue juga agak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.